Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa setiap saudara hari ini dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali di small group kita hari ini. Dan mari kita akan segera memulai small group kita hari ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh ada di small group kami hari ini. Sebuah sukacita yang besar kami terima dari Tuhan, karena kami boleh ada di small group hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga small group kami hari ini akan menjadi berkat bagi semua kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang boleh ikut dalam small group ini, ada sebuah pemahaman dan pengertian dari firman Tuhan, sehingga mereka bisa memahami akan firman-Mu dan mereka bisa membagikan apa yang mereka sudah dapat dan terima dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai small group kami. Haleluya. Amin. Sesuai dengan kasih Tuhan, tema small group kita hari ini adalah hidup bersama Tuhan yang besar. Mari ucapkan bersama-sama, hidup bersama Tuhan yang besar. 2, 3. Haleluya. Saya dikasih Tuhan, banyak orang itu tidak tahu tentang rahasia penting dalam kehidupan Kristen, ya. Bahkan banyak orang tidak tahu atau tidak menyadari bahwa ada rahasia tersembunyi dalam kehidupan Kristen, ya. Mereka tidak menyadari bahwa rahasia Kristen itu adalah hidup bersama dengan Tuhan yang besar, ya. Itu sebabnya karena mereka tidak memahami akan hal ini, seringkali mereka menghadapi sebuah problem dalam kehidupan mereka, yaitu mereka selalu kalah dalam peperangan rohani. Ya, mereka mudah menyerah ketika ada kesulitan, bahkan kesulitan apapun, mau besar mau kecil, mereka mudah sekali kalah. Ya, juga hidupnya, karena mereka tidak mengerti tentang rahasia kehidupan dalam Kristen ini, maka hidupnya itu biasa-biasa, ya. Hidupnya nggak ada yang spesial, ya. Karena itu hari ini penting bagi kita untuk mengenal tentang hidup bersama dengan Tuhan yang besar. Amin. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 25. 1 Tawarik pasal 16 ayat 25. Mari, saya ingin mengajak setiap saudara boleh membaca super ayat ini bersama-sama. 1 Tawarik 16 ayat 25. Bersama-sama kita baca 2, 3. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sekali lagi, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Amin. Haleluya. Saudara, ada satu kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu bahwa Tuhan itu besar. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhan itu besar. 2, 3. Tuhan itu besar. Amin. Dia, Tuhan itu lebih besar dari segala Allah, dari segala dewa, dari segala apapun yang oleh manusia dianggap sebagai Tuhan atau sebagai bos. Ya, ingat kebenaran ini ya. Apa saja di dunia ini bisa jadi dewa. Ya, bisa jadi bosnya manusia. Tapi ingat, Tuhan lebih besar daripada apa yang Anda dewakan, apa yang Anda berhalakan. Hal-hal apa saja sih yang bisa jadi dewa, yang bisa jadi Allah, yang menjadi Tuhan bagi manusia? Yang pertama, pekerjaan. Ya, seringkali pekerjaan jadi bos kita. Yang kedua, uang. Seringkali kita jadi hambanya uang. Uang jadi bos kita. Yang ketiga, hobi. Waduh, kalau saya yang namanya hobi, kadang-kadang manusia pun bisa tunduk kepada hobi. Wah, sampai lupa keluarga, sampai lupa anak, bahkan mereka bisa lupa Tuhan. Apa yang bisa menjadi dewa bagi kita selain itu?
Ya mungkin dukun, ya mungkin roh-roh jahat itu juga bisa menjadi ilah, menjadi dewa bagi setiap saudara. Tapi apapun itu, dengarkan ini. Firman Tuhan berkata, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan itu lebih besar dari pekerjaan kita, dari uang kita, dari hobi kita, dari roh-roh dunia, dari dukun-dukun yang ada ini. Amin. Tuhan lebih besar. Amin. Tapi pertanyaannya bagi kita, mengapa kita bisa kalah dalam peperangan rohani? Mengapa kita mudah menyerah ketika dalam kesulitan? Mengapa hidup kita ini biasa-biasa dan tidak ada yang spesial? Pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong kita? Apakah kuasanya itu terbatas dalam hidup kita? Ya, saya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah kisah, sebuah story singkat ini. Ya, suatu ketika ada seorang anak kecil, dia bertanya kepada papanya, "Pak, ya, sebesar apakah Tuhan itu?" Anak ini bertanya, "Segede apa Tuhan itu?" Lalu papanya mulai menjawab. Dia lihat ke atas dan tunjukkan kepada anaknya, "Coba kamu lihat pesawat di udara itu. Ya, menurut kamu seberapa besar pesawat itu?" Lalu anak itu menjawab, "Wah, kecil sekali, Pak. Hampir tidak kelihatan di mataku." Ya. Lalu papanya mengajak anak itu untuk melihat pesawat ke bandara. Mereka berdua pergi ke bandara. Lalu papanya menunjukkan kepada anaknya pesawat yang ada di bandara. Kemudian papanya berkata, "Nah, sekarang kamu lihat, Nak, pesawat itu. Menurut kamu seberapa besar pesawat itu?" Lalu anak ini dengan antusias dia menjawab, "Wah, besar sekali, Pak." Kemudian papanya menjawab dan membuat sebuah kesimpulan. Kebesaran Tuhan itu tergantung dari seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan semakin besar di dalam kita. Amin. Nah, ini sebuah pelajaran yang menarik. Bukan sebuah kebetulan ketika hari ini kita belajar tentang sebuah tema, hidup bersama dengan Tuhan yang besar itu. Lalu Tuhan berikan sebuah ilustrasi yang menarik ini. Sebagian besar kita mungkin bertanya, sebesar apa sih Tuhan itu? Segede apa Tuhan itu? Semampu apakah Tuhan itu menolong kita? Tuhan itu besar. Amin. Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal besar dan ajaib dalam hidup saudara. Tapi pertanyaannya, mengapa seringkali kita tidak mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Karena sesungguhnya kita sedang jauh daripada Tuhan. Kita mungkin lebih dekat dengan pekerjaan kita, kita lebih dekat dengan problem kita lebih dekat dengan hal-hal dunia ini, tapi kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Kita tidak pernah berusaha untuk mendekat dengan Tuhan, sehingga kita merasa persoalan kita menjadi lebih besar dan Tuhan menjadi kecil. Kita tidak mengalami hal-hal besar, padahal Tuhan itu hidup bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, dari pelajaran hari ini ada satu pesan menarik yang kita mesti renungkan. Mendekatlah kepada Tuhan supaya kebesarannya nyata dalam hidupmu. Amin. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan supaya kebesaran Tuhan yang hidup di dalammu itu nyata dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, pelajaran sederhana ini kiranya Engkau tumbuhkan di hati setiap kami. Biar kami memahami bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang hidup bersama-sama dengan kami. Mungkin kami menghadapi problem, kesulitan, keuangan, keluarga, anak-anak, masa depan, bahkan mungkin dalam pelayanan. Tapi satu hal yang kami harus sadari, kami punya Tuhan
yang hidup bersama-sama dengan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, biarlah kami semua boleh merasakan akan kebesaran-Mu yang hidup di dalam kami, yaitu dengan cara kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan masuk dalam sharing. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam panduan sharing kita. Nah, pertanyaan pertama, apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran hari ini? Ya, sharingkan berkat saudara. Ya, saya berharap setiap saudara mulai bisa membagikan. Yang kedua, apa komitmen saudara setelah saudara mendengar pelajaran ini? Ya, apa komitmenmu? Apa keputusanmu setelah ini? Oke? Selamat berdiskusi dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.